Oke, selamat pagi. Saya akan melanjutkan materi yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman saya yang sekarang masuk ke slide atau materi tentang bagaimana cara menggunakan seat belt atau sabuk pengaman ketika Bapak berkendaraan. Kembali lagi, ini kayaknya tidak relevan dengan kendaraan yang Bapak gunakan, yaitu Bapak gunakan kan truk. Sementara truk, spesifikasi seat beltnya tidak seperti ada yang digambar. Tapi apa salahnya ketika Bapak menggunakan kendaraan lain atau model kecil, beginilah cara menggunakannya. Ada 3 tahapan, yaitu 3R bahasanya. Rapat, rata, dan rendah. Walaupun visualnya seperti ini, pastikan dulu seat belt-nya ini ngelok atau bekerja untuk pengunciannya, baru pastikan seat belt ini rata dengan pusher atau perut, dan yang terakhir bunyi klik. Berarti kondisinya benar-benar sudah aman untuk digunakan atau comply untuk digunakan. Lanjut, ini materi yang lain yaitu tentang headrest. Headrest atau sandaran kepala. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menanggulangi atau mengatasi, bukan menghilangkan kecelakaan, tapi meminimalisir daripada kecelakaan itu. Ketika terjadi benturan dari depan dan benturan dari belakang, otomatis secara tidak langsung leher kita akan terlindungi karena benturan awal daripada kepala kita otomatis kena dengan headrest itu sendiri, sehingga resiko pengemudi dari cedera leher saat terjadi benturan itu bisa diminimalisir. Paling tidak gambarannya tadinya patah atau apa, jadi tidak patah. Tapi kembali lagi catat, resiko itu pasti terjadi. Makanya kunci yang paling penting hati-hati ketika mengemudi, waspada dan sebagainya. Ini adalah ukurannya. Ketika kita sebelum berkendaraan, pastikan kondisi jok itu aman. Begitu juga dengan headrestnya. Pastikan dengan tempurung belakang kita. Kembali sekarang ke poin atau elemen yang berikutnya di dalam kendaraan, yaitu tentang rem. Rem adalah berfungsi untuk memperlambat sampai dengan menghentikan putaran roda. Ini hati-hati cara penggunaannya karena apa? Ketika tidak menggunakan dengan layak atau dengan baik, tetap aja kehausan, kerusakan daripada elemen ini sendiri cepat haus, cepat rusak dan sebagainya. Jadi kembali lagi, manfaatkan dengan semestinya. Gambarannya seperti apa? Jangan sering rem ngedadak, jangan terlalu banyak manuver ngedadak, akhirnya pengereman itu sering banget dipergunakan. Pendapat pakar otomotif dan para ahli keselamatan, katanya aktivitas tersulit dalam mengemudi adalah bagaimana mengerem dengan baik. Masih dalam posisi rem di slide ini, patut dipahami juga saat mengerem, waktu kita beratraksi atau melihat keadaan di depan kita, dengan melihat, menganalisa sampai dengan berat. Hati-hati, itu tidak cukup, tapi mengantisipasi kondisi di jalan itu wajib. Makanya ketika melihat terjadi sesuatu sampai dengan beraksi, paling tidak ukuran secara teori 1 detik. Nah, sementara untuk mekanikal sendiri itu setengah daripada 1 detik sendiri. Ketika Bapak melihat masih manusiawi, menganalisa sampai dengan beraksi, ini udah kerjanya mekanikal atau mesin itu sendiri. Sedangkan untuk jarak berhenti sebelum melakukan proses pengereman, ada 3 elemen yang harus kita pahami. Salah satu usia kita atau usia si pengemudi. Karena secara tidak langsung faktor usia itu mempengaruhi daripada refleks, reaksi mata atau penglihatan ketika kita mengemudi. Apalagi ditunjang dengan keletihan atau kelamaan kita berkendaraan. Begitu juga reaksi dari mekanikal, tadi sudah dibahas, setengah detiknya itu yaitu tentang kondisi mobil itu sendiri. Baik dari elemen rem, kanvas rem, sama dengan kebocoran. Jadi kembali lagi, kita fit itu wajib, juga keadaan kendaraan kita pastikan tahu itu masih comply atau masih sehat. Untuk kendaraan itu sendiri, pastinya bobot, kecepatan, sampai dengan lintasan yang akan kita lalui itu mempengaruhi daripada pengereman itu sendiri. Masih dalam bahasa pengereman aman ada 2 faktor. Deselerasi mesin atau bekerjanya mesin atau engine brake itu sendiri, prosesnya daripada engine brake itu sendiri, dan yang kedua rem kaki. Ada not atau ada cerita dari para ahli, pengereman dengan menginjak pedal kopling sebelum melakukan pengereman itu adalah konyol atau salah kaprah. Karena apa?
Ketika kecepatan 100, Bapak injak itu kopling, itu bisa jadi 120, 130. Karena akan lebih cepat. Gimana Pak yang terbaik? Ya kalau mau ngerem saja. Tinggal tergantung kecepatan Bapak dan sebagainya. Ini adalah sampling atau contoh-contoh ketika melakukan pengereman. Ini kan pengereman yang normal dan bekerjanya secara tidak langsung, dan ini secara emergency atau mendadak. Lanjut. Ini adalah gambaran salah satu daripada proses pengereman. Kita ambil gambarnya dari pengereman yang menggunakan angin. Karena apa relevan dengan kendaraan yang Bapak gunakan. Ya, ini adalah proses-prosesnya atau tahapan-tahapannya. Pengemudi melihat sesuatu pergerakan di depan, baru pengemudi menginjak rem. Ketika menginjak rem berarti mesin atau mekanikal yang di dalam mobil itu bekerja. Tahapannya seperti ini Pak. Nah, seperti inilah kerja daripada rem angin. Ini adalah roda kemudi atau setir yang biasa Bapak elus-elus ketika Bapak berkendara. Fungsinya apa? Setir hanya untuk menggerakkan roda depan kendaraan. Yang perlu diperdebatkan adalah cara menggunakan atau memegang setir itu sendiri. Yang budaya Bapak biasanya pelantar pelintir itu tangan, mulailah berbudaya menggunakan push and pull atau tarik dan dorong. Jadi pergerakannya simpel saja. Ketika Bapak mau menur ke kanan berarti tarik ke kanan. Bantu sama yang tangan ke kiri. Jangan sekali-kali kalau gambarannya saya muter-muter tangan kita ini muter-muter. Ya kalau hari itu Bapak masih selamat. Gimana kalau kepelintir, seleo dan sebagainya. Kita kan tidak tahu kecelakaan itu kapan. Materi atau tahapan berikutnya tentang blind spot atau bahasa Indonesianya itu sisi gelap. Jadi ada sisi yang tidak terlihat dari mata atau pandangan kita. Contohnya apa? Kita bisa melihat spion hanya maksimal besarannya spion. Ini yang di garis kuning dan ini orang, ini yang supir tidak tahu atau pengemudi yang tidak tahu. Sementara yang tidak dikuningin, orang ini bisa ngelihat nih, bisa dilihat sama pengemudi. Itu namanya blind spot atau sisi gelap yang tidak terlihat sama pengemudi. Ini adalah 3 faktor dari sisi gelap itu sendiri, dari lingkungan, dari bentuk kendaraan dan lintasan atau lalu lintas. Lingkungan apa sih Pak? Perumahan bisa jadi. Bapak ketika masuk perumahan, belok ke kiri dan ke kanan, nggak tahu kan ada warung kopi atau siapa. Nah itu Bapak kita tidak bisa prediksi, namanya sisi gelap. Begitu juga dengan bentuk kendaraan. Bapak tahu kabin kendaraan sebelum kaca atau kaca antara kaca dan kaca itu ada tulangannya ya. Bapak nggak mungkin bisa melihat 100% pandangan ke depan. Pasti ada terhalang 10% dari tulang itu sendiri. Yang terakhir yaitu lalu lintas. Di depan jauh pandangan ke depan kita masih bisa melihat, tapi 2 kilo atau sekian meter kemudian ada belokan, ada tanjakan, itu namanya sisi gelap. Makanya dari sisi gelap itu pastikan selagi kita bermanuver ke kiri dan ke kanan, pastikan dengan cara menoleh benar-benar sebelah kanan itu clear, aman atau tidak. Karena apa? Hari gini gitu loh, motor nyalip dari kiri itu udah disahkan menurut mereka. Makanya hati-hati dan catat, kendaraan yang besar lebih nggak mungkin menang ceritanya lawan yang kendaraan yang kecil, pasti kalahnya. Oke, masuk ke materi pusat berat. Saya yakin bapak-bapak masuk ke SBI dengan kondisi truk kosong, tapi ketika keluar dari SBI pasti kondisi truk bapaknya penuh dengan muatan. Pahami, kenali medan yang akan dilalui. Karena apa? Pusat berat ketika kita bawa kendaraan dan bermuatan sangat-sangat tinggi, bisa di atas 16, 232, 42, itu gaya gravitasinya bekerja tiap detik. Apalagi Bapak melewati jalan-jalan yang tidak rata atau ibaratnya yang gembur. Pasti daya dorong atau gravitasinya itu sangat-sangat kencang, bisa 50% mempengaruhi kendaraan kita. Ini sebenarnya ilustrasinya ada contoh truk bawa sekam dengan ketinggian yang tidak diizinkan dan di atasnya ini ada penumpang. Bagi saya tidak lucu, saya tidak ketawa bahkan sedih. Bisa dibayangkan ketika jatuh. Ini adalah driving attitude system, berarti ketika berperilaku berkendaraan kita. Attitude itu perilaku. Kita punya 3 sistem, persiapan, pandangan luas, dan sekeliling.